kita bicara yang kekinian dulu, Mas. Mas Tommy sekarang Ketua Umum Partai Berkarya. Apa sih yang membuat Mas Tommy akhirnya itu memilih mendirikan partai? Ya, saya kira kita telah 20 tahun reformasi. Tapi hasil yang didapat tidak ada arah yang jelas untuk kita kapan menjadi negara maju. Nah, disinilah kami terpanggil, dan juga yang katanya dengan bahwa zaman dulu KKN sangat parah dan sebagainya dan otoriter dan sebagainya. Nyatanya sekarang lebih parah. KKN itu dengan OTT, coba bisa ditanyakan ke KPK itu berapa ratus kepala daerah terkena OTT dan sebagainya. Belum lagi masalah korupsi nasional yang begitu. Jadi Mas Tommy melihatnya sekarang reformasi tidak lebih baik daripada di Orde Baru, begitu? Saya kira faktanya juga penyelundupan narkoba. Dulu mungkin on satu bungkus atau paling banyak kiloan. Sekarang tonan. Gimana anak cucu kita akan bisa hidup lebih baik? Kita katanya negara Pancasila, tapi pendidikan Pancasila tidak diterapkan di kurikulum nasional. Tapi kalau soal korupsi, banyak yang mengatakan ya kalau di zaman dulu kan belum ada KPK-nya, Mas Tommy. Jadi tidak terungkap korupsinya sebegitu. Tapi kejaksaan juga ada, polisian ada. Ya, jadi saya kira kembali lagi, apakah sekarang lebih baik? Oh itu ya. Gitu. Jadi membandingkannya kalau Mas Tommy melihat seperti itu. Nah, Partai Berkarya ini Mas Tommy dirikan untuk itu, memperbaiki atau seperti apa sih? Dengan partai-partai yang sudah ada? Selama 20 tahun ini kita nggak pernah tahu kapan kita menjadi negara maju, kapan kita akan tinggal landas. Nggak pernah tahu. Bahkan kita membangun rumah aja perlu RAB kan, rencana anggaran biaya. Sementara kita bangun negara nggak punya RAB yang jangka panjang. Kita dulu kenal GBHN, kita kenal Repelita. Dan sekarang nggak ada sama sekali. Nah ini gimana bangun negara hanya berdasarkan APBN? Ya, akan sulit. Nah, akhirnya utang kita juga meningkat. Artinya Partai Berkarya itu, Mas Tommy ini menjanjikan apa? Kan sudah banyak partai. Apalagi dulu Mas Tommy juga di Partai Golkar kita tahu. Kemudian Mas Tommy hengkang atau mendirikan partai sendiri apa? Karena kecewa dengan Golkar atau apa? Ya, saya kira Golkarnya sih itu kan cuma wadah ya. Tapi manusia-manusia, oknumnya yang memang sudah pemikirannya sudah jauh daripada kepentingan rakyat itu sendiri. Karena kami tidak memaksakan itu untuk merebut, tapi kami mendirikan partai baru ini. Keluarga termasuk Mas Tommy tidak menyayangkan Mas harus meninggalkan Partai Golkar yang dibesarkan oleh almarhum Pak Harto? Saya kira tidak demikian, karena memang partai itu adalah cuma kendaraan. Yang penting kan manusianya. Gimana kita bisa menempatkan orang-orang yang betul-betul peduli pada bangsa negara ini, terutama pada rakyat yang kebanyakan, itu untuk bisa meningkat kesejahteraannya. Banyak yang mengatakan begini Mas, dengan mendirikan partai berarti harus menyediakan uang yang cukup besar. Ya relatif, saya kira dengan semangat yang besar dari masyarakat ingin perubahan, pembaruan daripada gerakan reformasi yang lebih mengarah kebenaran, itu tidak diperlukan dana yang tadi dipikirkan bahwa orang harus dibeli dan sebagainya. Apalagi sekarang masyarakat mayoritas lebih sadar bahwa mereka memerlukan pemimpin yang peduli pada mereka. Mas Tommy, apa sih yang mau dijual dari Partai Berkarya? Sosok kebangkitan dari dinasti atau Trastindana, dinastinya Pak Harto, begitu yang dijual? Saya kira enggak, ekonomi kerakyatan itu yang menjadi ujung tombak kami. Bagaimana dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Gimana kita bisa mengembangkan ekonomi mereka sehingga mereka tuh bisa lebih menikmati daripada sekarang yang menikmati adalah kelompok pedagang yang tahu benar adalah minoritas saja. Ini bukan yang kita nggak suka dengan minoritas, tapi harus lebih adil lah. Meskipun dulu juga di zaman Pak Harto ada orang mengatakan juga dinikmati oleh sekelompok orang tertentu juga. Ya. Sekelompok orang juga ya. Nah itu pemerataan inilah yang nggak jalan sekarang ini. Dan kalau GDP dipakai untuk barometernya, yang menikmati GDP itu siapa? Kan cuma kaya bisa kelompok tertentu aja kan yang menikmati. Sementara utang 4.700 triliun sekarang mungkin 5.000 triliun lebih. Itu yang tanggung adalah 260 juta rakyat. Tapi ada yang mengatakan bahwa utangnya sekarang kan juga utang bagian dari turunan dari zamannya Orde Baru. Coba bandingkan aja secara objektif. Berapa utang Orde Baru? Ya tentu bertambah. Dulu laporan pertanggungjawabannya almarhum Pak Harto di MPR tahun 98
utang pemerintah itu 54 miliar dolar. Kalau di kurs 3.000 saja, itu 150 miliar, 150 triliun rupiah. Ya. Sekarang 4.300, itu dengan kurs 13.000, sekarang 14.400 ya, lebih tinggi kan. Nah, dengan melihat itu semua, Mas Tommy yakin dengan Mas Tommy sekarang mendirikan partai itu semua bisa lebih baik? Tentunya, dengan syarat kami harus juga masuk ke kelompok 3 besar di nah, ngomong ini menarik nih, karena banyak partai-partai loh sudah nih Mas Tommy bermunculan ya. Kemudian paling tidak ada 3 partai baru lagi nih, yang dari sebelumnya, periode yang lalu, 5 tahun yang lalu. Sekarang targetnya Mas Tommy sendiri suara berapa? Suara partai? Saya telah menarikkan pada waktu Rapimnas saya dilantik, bahwa satu dapil, kita punya secara nasional itu 80 dapil, daerah pemilihan. Satu dapil itu satu kursi, berarti ada 80 kursi. Dan 80 kursi itu kita kurang lebih akan menguasai 13,9%. Wah, optimis sekali Mas Tommy ya. Jadi harus optimis. Kalau nggak optimis, lebih baik nggak usah berpartai. Mas sambil jalan lagi boleh ya? Oke, sambil ngobrol lagi. Kalau kita sampai dengan hari ini saja Mas ya, ada 2 calon katanya. Ya. Pak Jokowi, Pak Prabowo. Ya. Mas Tommy condong kemana? Saya kira jelas bahwa kami condong kepada yang pro pada rakyat. Dua-duanya pro rakyat Mas. Ya, pro rakyat, tapi nah Mas Tommy, kita sudah berpindah lagi dari ruangan tadi biasa Pak Hato menerima tamu, kita berada di ruangan bagian belakang ini. Ini ruangan apa biasanya nih digunakan? ini ruang serbaguna yang biasanya dipakai untuk terima tamu, untuk prasmanannya, untuk makan minum Di tamu. sini kalau kita bisa lihat ya, pemirsa ya, ada koleksi lagi butin ya, guci-guci antik ya, ada guci besar, guci-guci. Dan ini ikan ini baru atau sudah lama? Sudah lama sekali. Sudah lama? Ya, sudah lama. Kita lihat ada ikan arwana ini Mas Tommy ya. Arwana. Ikan arwana. Ada namanya nggak kira-kira? Dikasih nama nggak Pak Hato? Nggak ada. Saya kira nggak. Nggak ada, nggak ada namanya. Ada foto besar butin di sini ya. Butin. Mas Tommy, kita lanjutin lagi ya ngobrol-ngobrol soal tadi, masih nyambung sedikit aja sebelum saya mau ngobrol ke soal hobinya Mas Tommy. Kalau kita sampai dengan hari ini saja Mas ya, ada 2 calon katanya. Ya. Pak Jokowi, Pak Prabowo. Ya. Mas Tommy condong kemana? Saya kira jelas bahwa kami condong kepada yang pro pada rakyat. Dua-duanya pro rakyat Mas. Ya, pro rakyat, tapi realisasinya ternyata beda selama ini. Karenanya memang Partai Berkarya ini lahir karena kecewaan selama reformasi ini, sehingga kami ada di di kancah politik ini. Tapi kalau melihat histori, Mas Tommy tentu lebih dekat dengan Pak Prabowo ya, secara Tentunya. histori ya, kemudian mantan Golkar. Ya. Iya kan, mantan KKI ipar juga ya. Jadi itu tapi komunikasi terbangun, Pak. Ada kalau komunikasi Ya. Soal Pilpres? belum. Belum ya. Jadi masih ada waktu. Tapi kok jarang ngobrol sama yang pihak sana dengan Pak Jokowi, yang dukung Pak Jokowi, Mas Tommy? Ya tadi, karena memang mereka sendiri tidak membuka diri untuk kami. Jadi Gitu betapa kita memasakkan, dan juga programnya tidak pro pada Wong Cilik yang selama ini didengungkan sebagai partainya Wong Cilik. Ya. Oh, gitu ya. Itu yang kami prihatinkan. Mas Tommy sudah sudah berpolitik sekarang, maksudnya berpolitik dari dulu, tapi sekarang menjadi ketua umum partai gitu. Tentu waktu sudah sangat sibuk sekali. Tadi Mas Tommy katakan ya, safari politik kemana-mana. Bisnisnya bagaimana Mas Tommy? Bisnis Mas Tommy kan bukan bisnis yang kecil, bisnisnya banyak orang yang bergantung di sana. Bagaimana kalau Mas Tommy sibuk di politik, Mas Tommy? Ya, alhamdulillah bisnis saya sudah jalan semuanya, sudah profesional, sehingga siapapun yang memimpin sudah berjalan dengan baik karena sistemnya sudah tertata dengan baik. Apalagi juga sudah ada yang go public, sehingga mereka bisa mengembangkan sesuai dengan target-target yang dicanangkan oleh rapat pemegang saham. Mas Tommy dulu sempat menggagas adanya Mopnas, Mobil Nasional ke Timur. Sekarang ke depan bagaimana Mas? Apakah Mas Tommy masih berkeinginan atau masih mencanangkan atau memimpikan adanya mobil nasional?